Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullah ghafurur rahim. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini, hari Senin ini, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik di atas buminya ini, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk terus berbuat baik sampai nanti kita bertemu Allah pun insya Allah dalam keadaan yang baik. Orang-orang yang kehidupannya atau di dunianya adalah orang baik, maka insya Allah di akhirat pun dia akan menjadi orang yang baik. Begitulah para salafus soleh menyampaikan hal tersebut. Dan tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam terbaik kita kepada Muhammad SAW, seorang manusia yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya, seorang manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan, baik secara fisik maupun secara hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kita sebagai umatnya untuk mencontohnya. Ayah terbaik, bapak terbaik, menantu terbaik, mertua terbaik, kakek terbaik, pemimpin negara terbaik, ahli ekonomi terbaik, dan seterusnya. Maka sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW ya, tersebut diuraikan oleh para ahli-ahli sejarah atau ulama-ulama Islam untuk kita bisa pelajari dengan baik, untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Karena sejarah atau sirah Nabi kita SAW itu tidak cukup hanya sekedar dikenal, tidak cukup hanya sekedar diketahui, tapi sejarah tersebut atau sejarahnya beliau Rasulullah SAW harusnya menjadi panduan juga untuk kita semua, ya, untuk kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadikan Rasulullah SAW betul-betul sebagai idola kita. Dan hal tersebut memang harusnya ditekankan kepada anak-anak kita, ditekankan kepada mereka untuk betul-betul mengambil contoh dari Muhammad SAW. Contoh mungkin hal sederhana, Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak kita yang sedang makan dengan tangan kiri mungkin, atau makan dengan berdiri mungkin, atau makan lupa membaca basmalah, maka berikanlah pesan-pesan agama kepada mereka. Contohnya, kita sampaikan pada mereka ketika mereka misalkan makan lupa ya dengan tangan kanan, tapi mereka makan dengan tangan kiri, dan sampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kanan atau dengan kiri. Maka hal tersebut akan menjadi sebuah informasi yang melekat dalam diri mereka, sehingga nanti mereka akan mengenal ya sosok Rasulullah SAW itu betul-betul menjadi contoh ya. Dan orang tua di rumah tentunya juga memberikan contoh itu, yang tentunya tidak mungkin sesempurna yang diharapkan ya, tapi kita belajar satu demi satu, kita perbaiki ya. Karena saat ini kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh dari orang-orang di luar sana yang Masya Allah, Tabarakallah ya, Subhanallah, itu jauh sekali dari tuntunan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sekali lagi ya, kita mendidik ya, kita menjadikan keluarga kita di rumah menjadi majelis-majelis tarbiyah, menjadi majelis-majelis ilmu, menjadi majelis-majelis yang di situ kita mengajarkan iman Islam ya kepada anak-anak kita di rumah, dan pada diri kita sendiri, dan juga pada suami atau istri di rumah kita. Itulah salah satu peran dari keluarga ya. Dan termasuk juga apa yang kita akan bahas insya Allah di siang hari ini mengenai bagaimana sebenarnya kita menjadikan buah hati kita atau anak kita yang sebenarnya mereka titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul bisa meneruskan tongkat estafet dakwah dari Muhammad SAW dan para salafus soleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, karena
kalau pesan itu tidak disampaikan kepada mereka, maka mereka akan mengambang ya, mengambang. Ya, mengambang maksudnya ini mau mengejar apa? Ya, mengejar apa dalam artian yang akan mereka kejar itu jangan-jangan cuman hanya sekedar dunia. Jadi kalau pesan-pesan ini katakanlah kita sampaikan kepada mereka, maka kita pun juga akan terikut terlarut di dalam pesan-pesan tersebut untuk melakukannya. Dan bicara tentunya hari ini tentang jurus sehat ya untuk buah hati yang tentunya itu tidak lepas dari peran orang tua ya dalam hal ini untuk memberikan yang terbaik untuk anak, bukan cuma sekedar makanan dan minuman ya, tapi juga harus ada rambu-rambu yang kita berikan kepada mereka. Ya, sebelum kita masuk ke topik ya sebenarnya nanti contoh mungkin begini ya, ketika anak-anak kita di rumah Bapak Ibu sekalian misalkan menonton sesuatu ya, nonton sesuatu mungkin acara di TV atau apa gitu kan ya, mungkin online atau apapun itu, maka Anda perlu bertanya pada mereka kira-kira atau bertanya pada diri Anda, apakah yang mereka tonton, yang mereka dengar itu, yang mereka lihat itu bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk mereka. Kalau tidak ada manfaat, maka berikan perintah itu pada mereka ya, sampaikan pada mereka kira-kira apa yang kamu tonton ini bermanfaat nggak ya, ajak mereka berpikir ya, terutama yang sudah bisa diajak berpikir, terutama di usia-usia mukallaf ya, yang sudah bisa tahu baik dan benar ya. Itu salah satu caranya kita. Jadi bicara tentang memberi yang terbaik itu juga bukan cuma sekedar makanan minuman, nanti soal akan kita bahas, tapi juga bagaimana kita menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, ya, tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, saya di rumah juga termasuk yang salah satu membiasakan itu. Ya, sebenarnya di rumah dulu ya lama saya nggak punya TV, karena memang menurut saya nggak penting-penting banget punya TV. Ya. Tapi akhirnya karena memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan tertentu, akhirnya terpaksa punya TV di rumah. Nah akhirnya ya anak-anak juga menonton, cuman memang itu ada batasan ya, atau ada batasan ada kontrol dari saya pribadi, apalagi mereka tidak dibenarkan ya untuk terus-menerus berada di depan TV misalkan, apalagi sekarang kan ya misalkan di sosmed itu gampang sekali ya kita mau nonton apapun ya. Biasanya pertanyaan standar dan pertanyaan utama yang akan saya sampaikan ketika dia nonton sesuatu, itu saya tanya, ya ada manfaat gak kamu nonton ini gitu kan. Dan dia sudah tahu tuh, kalau saya sudah tanya itu, biasanya dia langsung akan tukar channel. Anak-anak biasa lah kan, kadang-kadang dia pengen nonton film-film atau hiburan-hiburan ala mereka, misalkan kayak begitu ya. Tapi ketika batasan itu kita berikan kepada mereka, maka ini sangat baik dalam menjaga kestabilitasan emosi mereka. Jadi sebenarnya yang kalau kita bicara tentang topik atau tema kita hari ini memberi yang terbaik, justru malah letak atau esensi dasar itu semua adalah bagaimana orang tua mampu menjaga atau memelihara ya jiwa anak-anak tadi, atau mungkin emosi atau mengontrol emosi atau jiwa mereka tadi, dan dengan demikian juga orang tuanya menjaga jiwa atau emosi dirinya sendiri ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di zaman sekarang ya kemudahan seseorang, khususnya orang tua, untuk bersikap reaktif terhadap sesuatu itu mudah sekali Bapak sekalian, untuk marah, untuk apa gitu ya. Itu di situ ada batasan. Artinya dalam Islam itu ada batasan yang di situ bahkan diperlukan ketegasan ya. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga atau memberi yang terbaik ini, salah satunya adalah bagaimana panca indera mereka tersebut itu jauh dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untuk mereka. Itu salah satu caranya ya. Di samping itu juga nanti baru masuk yang dijaga dari yang tidak baik terus diberikan yang baik gitu kan. Salah satunya. Kunci utama di situ. Karena apa? Karena rapuh atau labilnya raga seseorang ya, atau tidak sehatnya raga seseorang bermula dari situ. Ya, kalau kita balik ke hadis yang Nabi mengatakan bahwa, dan kita sering dengar hadis tersebut, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya, dan seterusnya ya, hadis sebut yang jika daging itu baik semua, jika daging itu rusak semua, maka subhanallah ya. Di situ letaknya sebenarnya esensinya. Bagaimana orang tua menjaga
ya, perasaan atau jiwa atau hati mereka yang itu mereka harus sampaikan atau tampakkan ke anak. Jadi ya kemarahan atau apapun yang tidak penting, tidak perlu, memang harus dijaga sekali. Ya, marah misalkan, apakah kita lihat contoh katakan Nabi SAW dan para sahabat misalkan kalau bicara tentang bagaimana cara mendidik atau memberi yang terbaik untuk anak mereka, katakanlah salah satunya itu ya Nabi ya hampir-hampir ya kalau ketika beliau SAW berperilaku ya atau beradab terhadap anak ya hampir-hampir nggak ada cerita kita pernah dengar Nabi itu marah. Ya, bahkan sering Nabi SAW ya mengelus ya mengusap-usap punggung salah satu sahabat untuk menasihati sahabat tersebut. Salah satunya waktu sahabat itu masih kecil. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi kata kunci di sini adalah bagaimana orang tua ya menjaga perasaan jiwa dan hati mereka atau emosi mereka untuk itu bisa dilihat oleh anak-anak mereka. Ya, jadi di rumah itu ya betul-betul jadi baiti jannati. Ya. Nah, nanti akan baliknya itu nanti hubungannya juga nanti dengan bahasan makanan sebenarnya. Ya. Kembalinya itu nanti akan kembali ke bahasan makanan. Karena kalau kita sering mendengar istilah good food is good mood, itu memang memang benar seperti itu adanya. Karena makanan yang dimakan oleh seseorang itu mempengaruhi perilakunya, dan bahkan bisa membentuk karakternya. Makanan yang haram yang diberikan atau dimasukkan seseorang ke dalam tubuhnya misalkan, maka itu akan menjadi bagian, ya mungkin kalau bahasa hadisnya, api neraka dalam tubuhnya. Dan kalau terus menerus itu diberikan, maka subhanallah itu akan menjadi tanda kutip gen neraka gitu dalam badannya. Ya, dan itu akan sedikit banyak ya atau mungkin banyak menurut saya akan mempengaruhi perilaku baik orang tua atau anak tersebut. Ya, jadi orang tua memang di samping tadi panca indera yang saya katakan emosi yang terjaga, ya harta yang mereka dapatkan ya. Kalau mungkin saya katakan ya wajib itu halal. Kalau sudah jelas-jelas tidak halal, ya jangan berikan atau mungkin berhentilah misalkan ya. Mudah-mudahan tidak ya Allah ya. Seperti itu. Jadi penjagaan emosi ini Bapak sekalian ya, itu sebenarnya atau penjagaan hati, jiwa, perasaan ini memang dimulai sebenarnya bukan justru malah ketika anak itu sudah lahir. Ibu ya, seorang ibu yang ibu tersebut Bapak Ibu itu subhanallah ya, yang dalam ketika dia mengandung seorang anak dan dalam proses kandungan tadi, ibu tadi ada emosi-emosi yang terblokir atau emosi-emosi yang tidak keluar atau emosi yang terpendam, maka yang akan menanggung beban dan merekam itu semua nanti adalah anak yang ada dalam kandungannya. Ya, jadi kalau ibu yang sedih berlebihan misalkan ketika lagi mengandung, ibu yang sedang dalam kondisi sering terus-menerus dalam kondisi marah, cemburu dan seterusnya, maka anak tadi akan merekam dan rekam jejaknya itu akan terbaca. Ya, demikian itu dari secara emosi ya. Demikian juga dengan orang tua ya, orang tua yang makan yang tidak baik atau tidak sehat ya, maka itu juga akan terekam dalam jejak rekam anak tadi yang bisa dibaca saat anak itu dewasa. Jadi sebenarnya semua kita ya, saya, Anda, Bapak sekalian, itu sebenarnya punya potensi untuk terkena penyakit-penyakit yang bukan cuma penyakit fisik ya, tapi juga penyakit-penyakit berhubungan dengan penyakit mental, emosi gitu kan. Kalau seandainya kita nggak ngerti ya pembahasan ini ya. Contoh beginilah ya. Beberapa waktu lalu saya mengkonsulkan lah ya sebuah mungkin pasien gitu kan. Yang pasien tadi itu punya anak ya. Anaknya itu Bapak Ibu sekalian itu ya udah mungkin kalau boleh saya katakan sudah seperti orang schizofren lah, maaf ya. Orang gila gitu kan. Dan itu ternyata perjalanan anak itu sampai pada titik di mana akhirnya penyakit itu muncul itu panjang. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah ternyata anak itu ya lebih dekat, lebih baik, lebih bagus, lebih cocok untuk diurus sama ibunya. Ya, karena kedekatan emosional. Tapi subhanallah, anak tersebut justru malah ya berada dalam asuhan bapaknya
Ya kebetulan mereka memang awal tuh ada masalah ya maaf. Kemudian subhanallah ternyata apa tuh namanya, dan sebelum masalah itu juga bapaknya lebih banyak mengasuh anak tadi dengan polanya bapak. Padahal dia nggak cocok, gitu kan. Alhasil akhirnya tiba pada suatu titik di mana anak itu akhirnya ya penyakitnya bukan penyakit fisik tapi penyakit kejiwaan. Ya, kehilangan motivasi, anak itu akhirnya kehilangan semangat hidup, ya. Dan gak ada titik kebahagiaan dalam dirinya karena menung aja, diem saya kayak begitu. Ini saya katakan tadi, maka ya di sini peran orang tua itu perlu sekali berusaha menjaga hati, emosi, dan memahami karakter, ya, memahami karakter anak-anak, ya. Karena kalau tadi saya katakan kunci kesehatan itu kita mulai dari kunci kesehatan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, maka ya, hati itu kudu dijaga banget, hati itu kudu dijaga banget, ya. Demikian juga dalam penyakit fisik. Kalau misalkan ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu apa tuh namanya, dalam kandungan tuh tiap hari waktu dalam kandungan tuh makan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak yang tidak baik, lemak trans, ya, atau mungkin makanan-makanan miskin serat, maka rekam jejaknya nanti akan ada pada anak yang di dalam kandungannya tadi. Sekarang kan sebenarnya kalau sudah kita sebenarnya sudah ngerti ilmu ini, maka kadang-kadang saya sering ngobrol dengan teman-teman tuh, mereka terus bagaimana cara saya untuk memperbaiki itu kan gitu loh. Ya, setiap kita punya potensi untuk penyakit ini, penyakit itu punya, tapi sebenarnya yang jadi masalah besarnya atau titik bomnya itu, ya, meledaknya itu adalah lifestyle, ya. Lifestyle itu maksudnya gaya hidup. Ya, jadi kalau gaya hidup itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah, baru sekalian itu apa ya, tidak diperbaiki, ya, dengan kondisi kayak sekarang ini, ya bersiap saja. Dulu kita ingat Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit stroke, ya, darah tinggi, ya, stroke, darah tinggi, mungkin kencing manis, ya, atau mungkin penyakit jantung itu penyakit orang tua, orang ngomong itu. Tapi sekarang subhanallah ada orang kayak kemarin subhanallah dapat konsulan lah, ya, ada seorang teman nanya gitu kan. Ada temannya juga yang umurnya 25 tahun kena stroke, coba. 25 tahun kena stroke. Artinya apa? Pesan keras tanda kutip saya kepada Anda sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, khususnya orang tua, ya, dari TK Al-Azhar, BSD ini yang menyaksikan, atau siapapun lah yang Anda menyaksikan acara ini, ya. Kalau kita tidak perbaiki ini Bapak sekalian, maka generasi ke depan, gen generasi ke depan ini hanyalah akan menjadi generasi atau gen generasi yang rapuh gitu kan, yang gampang sekali kena penyakit, yang kalau kena penyakit susah sembuhnya. Buktinya apa? Sekarang sudah begitu berlimpahnya penyakit-penyakit yang tadi saya katakan, penyakit orang tua zaman dulu, sekarang anak-anak muda udah banyak kena, ya. Dan itu ngefeknya nanti kemana? Ke kemampuan mereka dalam belajar, kemampuan mereka dalam menghafal, kemampuan mereka dalam berpikir. Ya, artinya apa? Kalau masih banyak orang tua yang nggak aware tentang ini, contoh misalkan masih membiarkan, maaf gitu kan, anak-anaknya makan misalkan fast food, ya, tiap 1 bulan atau bahkan 1 minggu sekali misalkan membiarkan anak-anak makan fast food atau mengkonsumsi makanan-makanan tinggi gula misalkan, maka Anda atau kita sedang mempersiapkan anak-anak yang generasinya nanti sudah bermasalah, yang nanti ketemu lagi dengan katakanlah dia laki-laki ketemu dengan wanita misalkan dalam perkawinan yang gennya juga bermasalah. Artinya generasi ke depannya generasi yang tubuhnya bermasalah, pikirannya bermasalah, emosinya bermasalah, dan itu bisa direkam dan dibaca semua. Ya, subhanallah, ya. Contoh mungkin, ini sebelum kita masuk ke pembahasan tentang makanannya, ya. Jadi suatu hari, ya, saya pernah diskusi dengan salah satu guru saya, ya. Jadi menceritakan waktu beliau mengadakan pemeriksaan, ya, dengan ilmu beliau tentunya, ya, yang itu dilakukan di suatu pondok pesantren. Dari random ratusan sebelum wabah ini tentunya, dari random santriwati lah, ya, yang ada pada tempat tersebut, itu ternyata seingat saya itu ada 100 lebih, ya,
Yang beliau katakan itu santri-santri tadi yang semuanya itu punya potensi untuk kena tumor, kanker, kista dan seterusnya. Itu bisa diperiksa gitu kayak begitu. Ya, bisa diperiksa, tapi tentunya bukan dalam pemeriksaan medis ya, bukan. Itu pemeriksaan dengan menggunakan apa tuh namanya bagian atau organ-organ tubuh kita itu bisa dilihat dan itu terbaca gitu kan, terbaca semua, termasuk ya sampai yang tadi saya cerita itu salah satu yang tadi anak yang tadi saya cerita tadi itu juga dibaca, bahkan beliau subhanallah membaca dari tubuh ya tentunya ya, dari pemeriksaan beliau itu emosi yang terbaca dalam kandungan ibu waktu dia mengandung anak tadi itu terbaca. Ya. Jadi sebenarnya perjalanan kita itu panjang kalau mau bahas tentang mempersiapkan yang terbaik buat hati kita itu panjang sebenarnya. Maka sebabnya dalam Islam ya apa tuh namanya proses apa melahirkan kandungan sampai anak itu lahir itu proses yang sangat-sangat kompleks. Ya, sangat-sangat kompleks. Termasuk juga ketika ada ibu-ibu misalkan lagi pengen makan asem ya, atau mungkin bahasa kita kan ngidam ya. Ngidam waktu lagi hamil itu jangan nggak dipenuhin. Bukan karena tahayulnya, karena badannya sedang meminta rasa asam. Ya, ketika dia lagi hamil, tiba-tiba dia meminta rasa pedas, berikan yang pedas, tapi dalam jumlah yang tidak berlebihan tentunya. Ketika dia hamil menginginkan rasa manis, ya berikan yang manis, tapi manis yang baik ya, madu mungkin atau mungkin kurma ya atau anggur ya, bukan manis yang berdasarkan atau bersumber dari gula pasir. Itu salah satu contohnya. Karena apa? Karena itu akan menjadi bagian dari gen yang anak yang berada dalam kandungannya tadi. Subhanallah, seperti itu kurang lebih ya. Nah pertanyaannya kenapa sekarang kita lihat banyak anak-anak yang rentan ya, banyak anak-anak yang lemah imunnya ya. Ada apa dengan ini semua? Nah ini yang sebenarnya insya Allah akan saya ceritakan dan Bapak Ibu bisa praktekkan ini di rumah dengan mudah. Ya dengan mudah, dengan murah. Ya. Kalau ditanya kenapa sekarang apa tuh namanya anak-anak itu cenderung ya rentan dengan apa tuh apa keadaan atau perubahan iklim atau cuaca ya, karena memang anak-anak sekarang ya itu apa tuh namanya yang pertama ya urutannya itu memang jarang atau interaksi mereka dengan alam itu sedikit ya. Jadi kalau sekarang lagi hujan kayak begini ya suruh anak-anak keluar mandi hujan. Ya, kalau Anda di rumah Anda masih ada tanah-tanah yang kosong ya, atau mungkin rumput-rumput yang kosong atau pas lagi hujan ya udah nyeker sekalian, berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan tanah. Itu salah satu cara mengenalkan apa tuh namanya anak-anak tersebut dengan alam. Makanya kalau saya di rumah kalau pas lagi hujan misalkan itu saya biarkan mereka bermain ya di depan rumah, depan curan gitu kan. Memang suka saya dengan air-air kayak begitu ya. Saya juga suka dan anak-anak alhamdulillah baik-baik saja gitu kan. Nah, itu yang mungkin sekarang perlu perlu apa? Perlu tadabur. Termasuk mungkin juga misalkan yang di TK Lasar gitu kan. Ya ini kalau apa tuh namanya sekolahnya ada jadwal untuk itu gitu kan dan orang tua sepakat ya pas lagi hujan mandiin aja anak-anak gitu kan. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang hujan tuh ya berkah gitu kan. Gak ada masalah dengan hujan sebenarnya. Gak ada masalah. Air hujan tuh bisa diminum, ya bisa dibuat wudhu, ya. Tunggu beberapa saat setelah hujan itu salah satu cara untuk menguatkan imun ya atau sistem kekebalan tubuh kita. Yang sebenarnya zaman sekarang saya nggak tahu ya. Harusnya ketika bayi lahir jangan dimandiin dulu. Ya, jangan dicuci dulu, jangan dibersihin dulu. Kenalin bayi tadi ketika dia lahir dari jalan lahir ibunya dengan cara apa? Dibekap sama ibunya, dipeluk sama ibunya, dirangkul sama ibunya untuk apa? Untuk bakteri-bakteri pada tubuh bayi tadi berkenalan dengan bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit ibunya. Dan itu sangat baik dalam meningkatkan imunitas sang bayi. Ya, subhanallah kan. Sekarang kalau malah kebalik gitu kan, hal-hal tersebut malah nggak banyak dikerjakan, terutama rumah sakit mungkin tempat-tempat klinik tertentu yang tidak paham konsep ini. Ya, bahkan bayi yang lahir dari jalan lahir biasa, ya, dengan bayi yang lahir dengan jarak operasi itu ternyata karakter bakteri yang ada pada bayi tadi itu berbeda sekali.
Ya, lagi-lagi saya sampaikan kalau tidak ada uzur syar'i yang atau mungkin uzur yang sangat-sangat fundamental gitu kan, ya lahir normal saja lah gitu loh. Insya Allah itu jauh lebih baik, karena bayi pun akan mendapatkan imunitas dari lahir. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi yang bayi tentang anak-anak tadi Bu Sya. Maka tadi ya interaksi dengan alam. Ya, jadi kalau interaksi dengan alam ini mulai kita biasakan ya anak-anak itu untuk dekat dengan alam ya, untuk dekat dengan ciptaannya Allah ya. Bahkan di situ mungkin kalau ada bapaknya, ibunya, ketika mereka melihat bulan, mungkin ketika melihat tanaman, tumbuhan, apa segala macam, sampaikan pesan-pesan di situ kepada mereka ya. Contoh mungkin lihat bulan, siapa yang ciptakan bulan? Allah. Siapa yang ciptakan air? Allah. Siapa yang ciptakan pohon? Segala macam itu disampaikan kepada mereka, sehingga subhanallah Bapak sekalian, anak itu tadi dekat dengan agama, dekat dengan alam, dekat dengan Tuhannya. Ya, interaksi dengan alamnya Allah seperti itu. Ya, itu salah satu caranya ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi gini, salah satu yang sekarang saya lihat itu banyak orang tua itu mungkin kurang paham ya. Ketahuilah, saya perlu sampaikan bahwa kekebalan tubuh manusia itu ya, itu letak utamanya itu ada pada perut atau pencernaan. Catat baik-baik ini. Artinya apa? Ketika Anda memberikan makanan ke anak Anda, ya, pilihannya cuma dua. Makanan tadi menguatkan tubuhnya atau makanan tadi melemahkan tubuhnya. Itu saja. Pikirin baik-baik. Artinya apa? Kalau si orang tua itu memberikan makanan yang dia sudah tahu itu melemahkan tubuhnya dan terus menerus diberikan kepada anak tadi, berarti orang tuanya sengaja menciptakan generasi ke depan menjadi generasi yang bermasalah gitu kan. Buktinya apa? Wah, bagus sekali, gampang sekali kalau melihatnya. Anak-anak perempuan sebagai salah satu contohnya lah ya, sering saya sampaikan itu. Subhanallah ya. Banyak sekali wanita-wanita, terutama anak-anak perempuan ya, anak-anak ya di bawah usia balik gitu ya, atau mungkin sudah juga, terutama yang sudah itu kan, yang kalaupun dia sudah menstruasinya sering bermasalah loh, sering bermasalah. Ya kenapa sering bermasalah? Ya, atau masalahnya apa? Contoh mungkin nyeri waktu, frekuensinya, jumlahnya yang tidak normal, itu kan salah satu tandanya. Tubuh kita itu sebenarnya sudah memberikan isyarat, tubuh kita itu sudah memberikan tanda-tanda kepada kepada kita untuk ngasih tahu bahwa ini bermasalah gitu loh. Tapi orang tuanya atau mungkin si anaknya atau mungkin orang tuanya nggak aware dengan itu. Ya, contoh mungkin saya sering sampaikan bahwa coba misalkan maaf ya ayam-ayam, ketika kita bicara ayam-ayam potong, ayam-ayam pedaging gitu kan. Bolehkah makan itu? Boleh. Halalkah? Halal kalau disembelih secara syar'i dan diberi dari harta yang halal. Halal. Tapi masalahnya itu toyib enggak gitu lah. Tadi kita dengar ya qari'ah yang membaca ayat dalam Al-Quran tadi yang disebutkan makan yang halal dan baik. Itu yang kadang-kadang kita belum paham Bapak sekalian ya. Kenapa belum paham? Tadi saya katakan kalau itu tidak kita perbaiki mulai sekarang ya, maka anak-anak tadi akan sangat rentan ya. Belum lagi cerita yang dimakan tadi sudahlah tidak baik, tidak penuh lagi dengan bahan-bahan kimia. Ya, penuh lagi dengan bahan-bahan kimia. Beberapa makanan-makanan kemasan yang ada sekarang itu subhanallah Bapak sekalian itu Masya Allah ya, penuh dengan peringatan atau ada peringatannya. Jangan diminum untuk anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, menyusui segala macam. Kok makan ada peringatan gitu. Nggak ada ceritanya ketika Anda minum air kelapa muda, nggak ada peringatannya kan. Ketika Anda beli air tebu, kadang-kadang atau beli misalkan minuman-minuman alami gitu kan, nggak ada peringatan gitu kan. Memang bahan yang alami ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dan bagaimana cara menguatkan atau katakanlah terus bagaimana cara saya memperbaiki itu. Nah, saya ajarin caranya sekalian. Kita tahu bahwa bagian terkecil dari tubuh kita ini adalah gen, ya. Nah, gen itu sebenarnya dia bahan intinya atau bahan bakarnya itu adalah asam amino. Ya, jadi bahan baku penyusunnya itu namanya asam amino. Yang kita kenal dulu adenin, tirosin, guanin, sitosin salah satunya ya, salah 4-nya itu.
Jadi tubuh manusia itu kalau dibongkar ya 4 asam amino itu saja ya penyusunnya dengan komposisi yang tiap orang itu kan beda-beda. Nah, asam-asam amino inilah sebenarnya yang subhanallah dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak ya, sel-sel yang rusak ya. Namun ada namunnya ya. Katakanlah Anda bikin rumah nih. Anda bikin rumah. Rumah tersebut sudah disiapkan, ya ada semennya, ada bajanya, katakanlah ada pasirnya, segala macam lah yang diperlukan untuk bangun rumah tadi. Tapi yang kerja nggak ada, atau tukang bangunannya nggak ada yang kerja. Maka bahan bangunan rumah tadi, ya kalau kita yang mengerjakan sendiri mungkin bisa kalau punya kemampuan untuk itu, ya. Tapi kalau nggak dikerjakan lama-lama dia akan numpuk saja, tidak akan banyak memberikan manfaat ya. Ilustrasinya kurang lebih kayak begitulah mungkin. Sama dengan tubuh kita juga. Jadi kalau kita bicara tentang asam amino, ya ada asam amino ya sebagai bahan bakar atau bahan bakunya, maka tukang bangunannya ya, ini belum pernah saya kasih ini biasanya ke beberapa kajian sebelumnya belum pernah. Tukang bangunannya itu namanya bakteri. Tukang bangunannya itu namanya probiotik. Ya. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian sudah menitipkan itu. Bakteri-bakteri tadi itu di dalam tubuh kita sudah ada dan di mereka sendiri sudah ada. Dalam madu itu ada bakteri, ada. Ya, dalam madu ada bakteri, bakteri baik tentunya. Ya. Dalam produk-produk senyawa produk-produk ciptaan Allah seperti sayuran buahan tertentu itu ada bakteri semua dan jenis bakterinya itu akan beda antara bakteri dari tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah atau kita misalkan rimpang gitu kan atau umbi-umbian kayak bengkoang misalkan ya dengan bakteri yang tumbuh atau tumbuhan yang hidupnya di atas tanah itu berbeda. Ya. Nah, menariknya lagi Bapak sekalian, proses-proses itu biasanya sudah Allah sempurnakan. Maka kalau dilihat, ya kita lihat apa saja kira-kira sumber-sumber asam amino terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita di rumah. Maka kata kuncinya apa? Lihatlah dalam Al-Quran. Lihatlah dalam Al-Quran. Saya pernah sebutkan juga itu ada 21 jenis tanaman atau tumbuhan dalam Al-Quran. Tapi terlalu luas ya, tapi saya mungkin akan bagi saja atau mungkin saya akan sampaikan beberapa saja. Ya, contoh mungkin produk perlebahan. Produk perlebahan itu madunya, royal jelly-nya, bipolennya, propolisnya, semuanya mengandung asam amino. Dan asam amino mereka itu adalah asam amino yang sangat-sangat perlu dan penting dalam memperbaiki sel kita tadi dan menjadi bahan bakunya ya. Berarti itu salah satu poinnya. Kemudian yang kedua apalagi bos yang kita memerlukan bahan baku juga untuk menghasilkan lemak atau hormon yang baik dalam tubuh kita, yaitu lemak-lemak yang baik ya, lemak-lemak yang mungkin istilahnya itu lemak berasal minyak lemak tak jenuh ya, rantai tunggal. Ya, unsaturated fatty acid maksud namanya tuh. Jadi subhanallah Bapak sekalian itu salah satunya. Jadi situlah nanti akan ada zaitun. Dan zaitun ternyata isinya apa? Asam amino juga. Ada mineralnya, ada asam aminonya, segala macam ada di situ. Jadi sudah 2 tuh ya. Yang perlu Anda siapkan di rumah. Yang perlu Anda siapkan di rumah. Ada produk perlebahan ya. Kemudian ada lemak yang baik ya. Kemudian tumbuhan-tumbuhan Al-Quran. Yang juga situ pernah disebutkan dalam Al-Quran tuh banyak sekali kayak semangka, ada delima ya. Itu mulai dikenalkan karena sejatinya gennya kita itu memang dari apa yang ada dalam Al-Quran atau mungkin tumbuhan-tumbuhan Al-Quran tadi sebenarnya. Dan pernah saya membaca sebuah tulisan gitu kan. Soal imam bahwa memang gen manusia itu memang identiknya mirip dengan gen-gen tumbuhan gitu kan. Sebabnya banyak orang yang ketika mereka mulai berpraktek lebih banyak mengkonsumsi produk-produk nabati ya, tanpa dia tidak menghilangkan atau tidak makan. Jadi tetap makan produk hewani teman dibatasin ya. Itu ternyata tubuhnya tuh mulai recovery kembali, memperbaiki dirinya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Itu yang udah 2 tuh kan. Produk perlebahan, kemudian ada lemak-lemak yang baik berasal dari ciptaan Allah ya, kayak minyak zaitun, kemudian ada juga VCO mungkin ya, salah satunya.
itu bisa diberikan. Ya bisa dimasukkan dalam makanan juga sebenarnya. Ya itu. Kemudian kita membutuhkan ya makanan-makanan atau mungkin serat-serat ya serat-serat yang tinggi. Yang serat-serat tinggi ini memang letaknya di mana ya, sayuran, buah-buahan. Ya kenalkan itu dengan mereka, dan itu memang banyak asam amino, bukan cuma sekedar asam amino di situ. Ya, jadi bisa memperbaiki sel itu apa? Jadi kalau tadi mungkin saya sudah lama dok dalam kandungan tuh makan nggak benar segala macam. Cara memperbaikinya gimana? Ya banyakin asup asam amino buat badannya. Ya, salah satunya tadi ada lebah, produk lebah ya, madu segala macam itu, kemudian serat-serat dari sarang buah-buahan, lemak yang baik juga bisa kita asup, dan juga makanan atau mungkin produk-produk ciptaan Allah yang dia ciptakan di atas bumi kita ini ya, rempah rimpang apa segala macam. Nah itu bahan bakunya. Berarti yang ngelola nanti siapa? Ya, yang mengelola atau membangun atau menyiapkan itu untuk menjadi kekuatan buat tubuh kita apa? Ya tadi makhluk tadi. Maka ternyata ya tadi kalau kita mungkin sempat Bapak Ibu mendengar penjelasan saya tadi bahwa 80% mungkin kurang lebih lah gitu kan, sistem imunitas tubuh kita itu letaknya ada pada pencernaan. Makanan-makanan yang tadi disebutkan tadi itu makanannya untuk bakteri-bakteri yang ada dalam perut atau pencernaan kita tadi. Dan menariknya lagi kalau dibahas lebih panjang lagi, bahwa ternyata ketika makanan yang baik untuk perut itu diberikan, itu ternyata juga berefek bagi otak dalam memberikan atau meningkatkan produksi hormon-hormon yang memberikan kebahagiaan. Serotonin salah satunya. Jadi itu cara mudah untuk memperbaiki mood. Jadi kalau Anda pengen atau lihat anak-anak mulai nggak mood apa segala macam, maka kata kuncinya berikan lebih banyak asam amino dalam menu makanan mereka. Asam amino. Tadi saya sebutkan ya, lebah-lebah segala macam, sayuran, buah-buahan segala macam, masuk lemak yang baik itu. Dan itu akan memberikan atau mengubah moodnya dia. Ya, atau juga mungkin dengan makanan-makanan yang mengandung mineral alkali yang tinggi. Contoh kurma, kemudian juga pisang, contoh itu kan tinggi kalsium, tinggi kalium ya, seperti itu, mineral alkali. Ya, itu salah satu caranya. Ya. Dan yang menarik lagi Bapak sekalian, itu bahwa ternyata ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh anak itu makanan yang baik, maka ternyata itu secara mekanisme ya tubuh kita itu ternyata bisa meningkatkan kecerdasan. Itu menarik ya. Artinya apa? Orang tua ya yang memberikan makanan yang baik kepada anaknya, maka secara tidak langsung dan secara langsung sebenarnya juga itu makanan tadi bisa meningkatkan kecerdasan buat si anak. Ya, jadi kalau ada orang tua maaf gitu kan, yang pagi-pagi anak-anaknya dikasih sosis, nugget gitu kan, makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang miskin vitamin, miskin serat, miskin enzim, miskin mineral gitu kan, ya, maka orang tuanya tadi mungkin bahasa saya itu sedang membuat anaknya menjadi bodoh. Kurang lebih gitulah bahasanya. Beda dengan misalkan pagi-pagi orang tuanya memberikan anaknya madu misalkan. Orang tua tadi mengajak anaknya makan buah. Apalagi misalkan anak itu mau berangkat sekolah, orang tuanya sudah ngerti tentang ilmu ini, dibekali sama orang tuanya untuk mengkonsumsi probiotik misalkan, atau bakteri baik kan banyak tuh. Bapak Ibu mungkin pernah tahu juga ya, bakteri-bakteri baik itu sudah sering kita pakai ya. Bagi yang ibu-ibu terutama yang pernah anaknya diare itu kan ada tuh salah satu produk bakteri itu ya, yang bentuknya serbuk, yang nggak sebut mereknya itu kan, yang itu emang isinya bakteri sebenarnya. Dan bakteri bagi pencernaan itu ya juga bakteri yang sangat baik, sangat bagus untuk menguatkan otak ya, atau kecerdasan seorang yang mengkonsumsinya. Tidak hanya orang anak-anak, dewasa juga sama. Cobain aja. 3 bulan tuh mulai perbaiki pola makan. Ada kali lihat tuh perubahannya tuh. Perubahannya kelihatan. Saya aja kemarin sempat trial gitu kan. Anak saya juga lagi di pondok gitu kan. Cuman akhirnya saya sempat periksa, kita konsulkan ke salah satu guru saya juga, dan ternyata begini-begini masalah. Terus akhirnya kita kasih dia ya beberapa jenis herbal gitu kan. Ya ternyata dia bilang ini Masya Allah, jadi ngafalnya pun gampang gitu ya. Ngafalnya pun gampang dan
ya moodnya juga terkendali gitu kan, bukan terkendali, lebih baik gitu kan, dikatakan seperti itu. Ya setelah salah satunya itu mengkonsumsi probiotik tadi. Jadi ingat ya pesannya itu, jadi kalau kita mau menguatkan ya atau memberikan yang terbaik, ada asam amino yang perlu kita berikan pada mereka, dan tidak cukup cuma sekedar asam amino, ada probiotiknya, ada bakterinya ya. Jadi kalau kayak misalkan ya, seorang orang tua yang pagi-pagi misalkan memberikan anaknya nasi goreng misalkan ya, itu dibandingkan dengan seorang atau orang tua yang pagi-pagi dia ngejus gitu kan, ngejus bukan maaf, tempe misalkan, tempe enggak digoreng pastinya, yang tempe tadi dia kasih madu, dia kasih kurma ya, atau dia tambahkan sedikit dengan probiotik, Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah jauh lebih baik daripada sepiring nasi goreng yang dikasih ke anaknya tadi. Ya, kenapa? Tempe adalah makanan probiotik. Ya tinggal di-adjust aja. Tinggal di-adjust rasanya itu dengan ya berbagai macam flavor-flavor alami juga bisa. Sehingga nanti anak itu ya fit, ya di sekolahnya fit. Kemudian dia pola pikir, daya pikirnya, daya olah pikirnya, ya daya hafalnya juga terjaga dengan makanan-makanan tadi. Jadi bicara makanan ini bagusnya bukan cuma sekedar bicara kita ngasih makan, tapi falyanzuril insana ila ta'ami. Jadi kalau dalam surat Abasa itu kalau kita renungi, kita daburi, banyak pesan-pesan tentang makanan yang baik yang ada pada surat Abasa tadi ya. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ya ada biji-bijian, ada kacang-kacangan, belum saya sebutkan itu ya. Sayur-sayuran, buah-buahan segala macam ya. Ya termasuk intinya kalau sudah masuk kategori produk olahan, ya produk olahan itu yang sudah ada nutrition fact-nya, fakta nutrisinya, sudah dipabrikasi, sudah diindustrialisasi segala macam. Saya menyarankan untuk jangan jadikan makanan rutin buat mereka, itu aja sebenarnya. Ya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memberikan makanan-makanan fresh, makanan alami ya. Keluarkan ya mungkin anggaran lebih banyak sedikit misalkan untuk beli sayur, buah organik segala macam. Jadi kayak sekarang anak-anak saya di rumah gitu kan sudah mulai kenal gitu kan, ketika ini apa ya, ketika dia tanya ini probiotik udah minum gitu kan. Minum ini apa, madu gitu. Jadi akhirnya ketika sakit yang mereka cari itu gitu loh. Ya yang mereka cari itu juga itu. Ya bukan katakanlah dikenalkan dengan bahan-bahan kimia lainnya ya, karena mereka sudah dekat dengan, termasuk juga di kulkas misalkan Anda sudah mulai harus ya menjadikan ya di kulkas Anda itu ya lebih banyak sayuran dan buah-buahannya ya. Jadi mereka udah terbiasa gitu kan. Jadi ketika malam, anak-anak kan kadang-kadang malam pengen makan, ya udah kayak tadi malam gitu kan. Subhanallah, tiba-tiba ada anak saya nomor 2 itu pengen buah gitu. Alhamdulillah di rumah ada buah ya. Kita memang di rumah nyetok buah. Itu salah satu cara kita untuk menjaga kestabilan kestabilan pemakanan mereka untuk lebih banyak makanan-makanan yang baik ya. Itu salah satu caranya. Ya, kemudian yang Bapak Ibu sekalian perlu juga berikan ya, atau mungkin simpan atau stok di rumah itu lah herbal-herbalan. Sekarang banyak kok herbal-herbal yang bagus ya. Jadi kayak misalkan anak saya sekarang batuk pilek apa segala macam itu ya Masya Allah, karena kita udah ngerti konsepnya, polanya, ya udah misalkan pakai habatus sauda misalkan 1 kapsul gitu atau 2 kapsul kan sebenarnya dikit banget ya. 1 kapsul habatus sauda serbuk itu dikit sekali, itu saya buka ya. Kalau anak saya yang kecil kan masih ada yang umur 5-6 tahun ya, atau 3 tahun gitu. Itu ya buka, campurin madu, campurin sedikit sama probiotik, udah Masya Allah seperti itu. Salah satu cara saya, karena tadi bahan bakarnya ada, dia harus ada tukang kerjanya ya, atau pekerjaannya terus ada, 2 itu komplit. Ya, jadi apapun yang Anda berikan ya, herbal atau apapun, usahakan ada produk fermented atau probiotik di situ yang bisa menguatkan kerja dari herbal yang Anda berikan tadi. Sekarang udah banyak, Bapak Ibu bisa beli itu di mana-mana tuh ya. Seperti itu. Dan mau bikin sendiri juga sudah pernah saya ajarkan di Instagram saya ya. Kalau mau bikin sendiri sudah bisa juga, kalau mau bikin itu dengan menggunakan buah-buahan ya, buah-buahan itu dengan kulitnya, dengan dagingnya, dengan bijinya, itu dimasukkan dalam satu tempat, sekian bulan nanti kita bisa panen itu enzim atau probiotik tadi. Itu salah satu caranya ya. Dan ya tidak kalah penting Bapak sekalian ya, juga kenalkan mereka dengan pengobatan sunnah ya. Salah satunya adalah berbekam atau hijama ya.
Kebetulan saya di rumah juga biasa kalau istri lagi kurang enak badan atau dia butuh lagi sakit atau apa ya saya bekam sendiri beliau di rumah ya. Dan itu anak-anak ngelihat kan, akhirnya anak-anak lihat ini apa ya bekam gitu kan, akhirnya mereka tahu juga nyoba-nyobain gitu kan ya bekam-bekam kering gitu, Masya Allah. Jadi mereka dekat ya dengan sunnah-sunnah Nabi khususnya bidang kesehatan ini. Ya madu juga kita kenalkan, kurma juga. Jadi Masya Allah tuh berkah Bapak sekalian ya, berkahnya luar biasa ya kepada kita keluarga di rumah dan anak-anak juga sudah mulai paham tentang itu sehingga ya ketika kita mulai tahu ya satu apa petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya beranjak ke lain lagi ke lain lagi ke lain. Jadi apa ya kayak punya saudara kebaikan yang lain gitu dari apa yang kita sampaikan tadi ya. Nah itu salah satu caranya ya, beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya yang mudah ya, sebenarnya mudah dan murah sebenarnya ya, asal orang tuanya juga tegas ya, orang tuanya juga tegas dalam hal ini ketika anak-anak pengen apa sesuatu ya Anda mulai harus pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik ini kira-kira meracuni tubuhnya, menyehatkan tubuhnya atau gimana gitu loh. Nah jadi kita dituntut ya, sangat dituntut karena apa? Kita nggak bisa ngontrol ya apa yang dimasukkan oleh katakanlah orang-orang yang membuat makanan di industri makanan dalam makanan yang mereka buat ya, dalam produk mereka tadi. Tapi kita bisa mengontrol ya makanan yang masuk ke dalam mulut kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Kan bisa kita kontrol ya. Kalau itu sudah kita kontrol ya aman kita. Jadi kita betul-betul makan yang kita perlukan ya. Makan yang betul-betul tidak membuat mudarat bagi tubuh. Karena sekarang makanan yang bikin mudarat banyak sekali ya. Karena ya bagi orang atau mungkin pelaku industri khususnya yang di industri makanan ya secara umum ya mereka pengennya kan orang bisa beli produk mereka terus lagi dan lagi gitu loh. Ya. Dan ya kita tidak tahu ya lagi-lagi misalkan ada orang pengen makan ini terus menerus itu kita nggak tahu bahan apa yang mereka masukkan di situ yang akhirnya membuat akhirnya seseorang itu kayak kecanduan gitu kan. Ya contoh mungkin kita bicara gula pasir. Ada seorang dokter di Amerika pernah bilang bahwa gula pasir itu 10 kali lipat kecanduannya daripada kokain ya. Jadi subhanallah ya itu gula pasir ini belum cerita bahan yang lain gitu loh. Jadi hati-hati Bu sekalian ya, dan itu beberapa tips ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah mulai sekarang, termasuk juga ya guru-guru juga ya mungkin di lingkungan Al-Azhar BSD ini ya, kemudian juga nanti kalau sudah mulai masuk offline segala macam ya, ingat ya kita sedang mempersiapkan generasi, artinya generasi ini kalau dari sisi makanan kita juga tidak perhatikan akan berat sekali Bu sekalian, akan berat. Ya, umur maaf, nauzubillah min dzalik, moga tidak umur 30 tahun, 40 tahun, kadang 20 tahun sudah sakit-sakitan kan nggak seru gitu kan. Apa yang kita mau bangun itu akhirnya bermasalah atau tidak bisa dilanjutkan gara-gara apa? Gara-gara ya salah satunya ya bebas ya, over control apa tidak terkontrol dalam urusan makanan ya. Di sekolah juga sama diingatkan harus ada dan ini apa ya butuh kerjasama dari orang tua ya juga bukan cuma dari guru saja, edukasi berkaitan dengan hidup sehat, makanan sehat ya atau gaya-gaya hidup sehat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin cukup penjelasan saya ini dan saya kembalikan lagi pada moderator Ustadz Malik ya, Masya Allah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan keluarga kita dan di sekolah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jadil Akbar atas tausiahnya. Pesan kita yang kami dapat beberapa pesan di antara adalah peran keluarga, yaitu harus menjadikan keluarga kita sebagai majelis ilmu untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Dan juga peran orang tua harus menjaga hati, menjaga emosi dan menjaga semuanya dan memahami putra-putri kita. Dan juga harus kita memperkenalkan ke putra-putri kita berkenal dengan asam amino, yaitu ada perlebahan dan lain sebagainya. Tadi juga ada zaitun dan lain sebagainya dan buah-buahan. Ustadz Akbar, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat kita. Mohon izin, ada sesi pertama kita buka sesi, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk di chatting kita. Ustadz izin, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, untuk vitamin anak di era pandemi sesuai Nabi biasanya apa dok? Bisa dimention detailnya berapa jumlah daunnya, berapa lama dimasaknya?
Yang kedua, Ustadz Zaidul Akbar mohon izin satu-satu apa 2, 3 saya pertanyaan langsung. 3 nggak apa-apa, saya Oh catat dulu. baik saya baca. Yang kedua adalah Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjaga daya tahan anak usia 1 sampai 10 tahun di tengah pandemi saat ini? Karena kadang mereka suka lupa, tidak betah menggunakan masker jika keluar rumah. Dan bagaimana menjaga daya tahan tubuh bagi anak berkebutuhan khusus karena anak ABK cenderung suka memakan apa saja. Terima kasih Ustadz. Kemudian pertanyaan yang 3 adalah Ustadz, saya mau bertanya bagaimana mengenakan resep yang Ustadz berikan kepada anak mulai usia berapakah anak boleh minum rimpangan. Nah, ada 3 Ustadz pertanyaan, dimohon untuk penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah. Jadi yang pertama vitamin buat anak. Itu sebenarnya gini Bapak sekalian. Ya sebenarnya dalam produk ciptaan Allah yang Dia ciptakan di atas buminya ini ya, kayak sayuran buah situ ada vitamin sebenarnya. Sayuran buah-buahan misalkan situ ada vitamin C lah, vitamin E lah, vitamin A lah, vitamin D lah, vitamin ini seterusnya ya. Dalam bentuk apa ya, bisa Anda berikan dalam bentuk mereka mengkonsumsi buah-buahan misalkan. Ya tidak mesti kita terpaku pada harus makan suplemen vitamin ini gitu, nggak mesti kalau saya. Ya contoh mungkin kita tahu misalkan dalam jeruk misalkan yang familiar lah gitu kan, ada vitamin C-nya misalkan, atau mungkin dalam wortel misalkan ada vitamin A-nya lah, itu kan vitamin semua sebenarnya ya. Dan kita bisa berikan itu setiap hari ya, berganti-ganti kepada mereka ya. Terus ada juga, dan memang ada beberapa jenis sayuran atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan tertentu yang memang kandungan itu memang komplit di situ. Tadi saya sebutkan ada misalkan madu ya, madu itu kan vitaminnya cukup banyak. Ya, jadi kalau tanya apa vitamin terbaik dan vitamin paling mudah yang kita bisa berikan pada anak ya madu. Ya, madu apa aja, yang penting madunya benar ya, bukan madu sintetik atau segala macam lah kayak begitu, salah satu caranya. Dan produk perlebahan itu juga banyak sekali vitaminnya Bapak Ibu ya. Bipolen misalkan ada, seingat saya ada 12 atau 13 jenis asam amino yang ada pada bipolen ya. Jadi subhanallah itu bisa kita berikan pada anak-anak, bisa dicampurkan makanan atau mungkin minuman, nggak masalah ya. Atau propolisnya juga bisa, atau mungkin royal jelly-nya juga bisa kita berikan pada mereka ya. Itu. Kemudian kalau ya memang mereka ya, mungkin pertanyaan yang nomor 3 ya, mulai usia berapa anak-anak bisa minum rimpang-rimpangan. Sebenarnya kalau Anda atau kita bisa mengelola rimpang-rimpang atau rempah tadi dengan baik, anak-anak itu bisa minum loh. Saya di rumah pernah mendapatkan satu teman saya buat ya, dalam botol gitu, itu isinya itu ya ada kurma, ada kunyit segala macam, tapi enak gitu. Nah, jadi anak-anak yang masih SD pun, anak-anak saya tuh mau minum gitu kan, karena pun rasanya pun manis gitu kan. Jadi misalkan berarti anak umur 3 tahun boleh nggak? Boleh aja, kasih aja kalau mereka mau. Kenalkan minuman-minuman. Dan kenapa? Toh mereka juga sudah berkenalan dengan minuman-minuman yang tidak sehat gitu loh. Kenapa kita ragu dan katakanlah takut mengenalkan dengan minuman-minuman yang sehat ya, terutama rempah-rempah atau rimpang. Minimal kalau enggak ya udah kasih air madu lah gitu loh. Itu kan salah satu cara paling mudah. Air ya, ketika mereka berangkat ke sekolah atau kemana ya, kasih air dalam botol atau tumbler mereka itu, campurkan madu sehingga rasanya manis, itu sudah sangat-sangat powerful buat mereka. Diguncang-guncang, dikocok-kocok sehingga madu itu larut dalam air. Dari itu salah satu cara yang paling mudah ya untuk memberikan asupan vitamin pada mereka. Kalau dulu juga pernah saya dalam buku resep, ada buku saya yang kedua, insya Allah bakal hadir ini, judulnya itu 200 resep sehat, 200 resep sehat JSR itu juga saya jelaskan di situ. Misalkan air dalam botol tumbler 600 ml dimasukkan mungkin 1-2 gelas madu ya, 1-2 sendok madu, lalu ditambahkan sedikit dengan ya 1/4 lah ya, atau seujungan lah bipolen. Bipolen itu kan siap sama minum, guncang-guncang, dibikin rasanya manis, itu powerful luar biasa yang buat tubuh ya, menjaga imunitas. Salah satu caranya ya. Dan ini kita bisa berikan kapan? Ya
Seanak itu sudah bisa mengkonsumsi sesuatu, ya kasih aja, kenalkan. Minimal kenalkan air madu untuk mereka. Daripada anak itu minum sirup, mendingan Anda di rumah siapkan misalkan ada madu, Anda kasih air dingin gitu kan, bukan air es gitu kan, aduk-aduk kan enak juga tuh dibandingkan sirup. Kan gitu. Kalau saya sih begitu ya pola pikirnya. Atau mungkin juga ketika mereka bikin jus, ya jusnya dikasih madu juga enggak masalah. Ya sehingga mereka sudah lidah mereka tuh sudah dekat dengan tadi produk-produk yang baik tadi. Nah, yang kedua, bagaimana cara menjaga daya tahan anak gitu kan? Jadi gini Bu sekalian, anak mau pakai masker ya sebagai bentuk ikhtiar silakan saja. Tapi saya harus katakan bahwa pakai masker itu tidak meningkatkan imunitas gitu loh. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita oke, betul. Tapi yang menguatkan atau menjaga imunitas anak tersebut bukan masker tadi. Buktinya ya kita lihat sekarang yang bukan saya mengajarkan nggak pakai masker ya, bukan. Maksud saya itu yang nggak pakai masker karena yang udah pakai masker kena juga virusnya nggak ada, kan ada. Ya. Tapi pesan besarnya itu adalah banyak orang akhirnya luar biasa gitu kan. Maaf ya, mungkin contoh-contoh ekstrim begini. Anak itu disuruh pakai masker, disuruh pakai face shield, orang tua juga. Tapi mereka ngantri ke drive-thru membeli fast food. Ini kan nggak lucu. Itu maksudnya. Ya. Mereka pakai masker, pakai face shield segala macam, tapi sekeluarga mampir ke fast food ya dan dirutinkan makan fast foodnya. Kata yang jelas-jelas kita udah tahu katakanlah fast food kayak begitu atau makanan-makanan olahan kayak begitu tuh justru malah melemahkan imunitas gitu loh. Kan jelas kayak begitu ya. Jadi kalau bagaimana cara kita menjaga ya tadi ke konsep bagaimana menguatkan imunitas mereka yang ada pada pencernaan mereka. Ya ada sayur, buah, produk lebah, probiotik sudah banyak saya jelaskan tuh. Berinteraksi dengan alam ya. Jangan takut dengan kotor gitu kan. Ya kita terlalu bersih itu nggak bagus, terlalu kotor juga nggak bagus. Tengah-tengahnya aja ya. Biarkan anak-anak katakanlah ada kayak mungkin ya saya pernah beberapa kali saya kasih contoh gitu kan. Suatu hari beberapa bulan lalu saya pernah pergi ke suatu daerah di Magelang gitu kan, ada panen ikan ya punya salah satu ustadz wakaf di sana. Itu saya nyemplung ke kolam ikannya dan setelah nyemplung ke kolam ikan saya udah paham kalau saya nyemplung ini besar kemungkinan saya akan gatel gitu kan setelah keluar dari kolam ikannya. Oh jelas lah pasti gatel karena saya jarang berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada dalam kolam tadi. Ya bakterinya apa segala macam kan gitu. Setelah saya keluar dari kolam ikan ya saya bersih-bersih dengan air bersih gitu kan. Lalu pakai sabun yang sehat juga. Alhamdulillah hilang tuh nggak perlu pakai sampai makan obat-obatan segala macam gitu loh. Ya itu salah satu cara. Jadi jangan terlalu takut juga gitu loh. Terus kalian ya. Nah kalau ngerti kata kuncinya apa? Kuatkan pencernaan. Kayak sekarang udah ngerti wabah kayak begini, kita nggak tahu sampai kapan, ya jaga perut mereka. Ya, jangan biarkan perut mereka tuh lebih banyak asupan-asupan yang tidak sehat. Dan edukasi mereka. Ya orang tua punya otoritas. Ya anak ya, tetap ya anak mungkin SMP, misalkan mereka kan belum punya kemampuan untuk misalkan di Indonesia secara umum gitu kan, untuk mencari uang gitu kan. Jadi jangan berikan uang untuk makan-makan kayak begitu dan sampaikan ya. Bisa juga dalam bentuk komunikasi kepada anak-anak. Kamu kalau makan kayak begini terus, kamu lemah loh imunnya. Udah lemah kayak begini nanti ya tidak mendoakan ya. Abi, Umi nggak mendoakan, Papa, Mama nggak mendoakan, tapi kamu punya potensi untuk kena virus ini gitu loh. Kan takutin juga sedikit gitu loh. Itu bisa. Salah satu cara kita. Di samping tadi ya, kita berikan pada mereka yang paksain. Salah satu dipaksain. Jadi orang tua tuh punya hak memaksakan untuk memberikan yang terbaik. Kalau anaknya bandel-bandel sedikit, paksain, minum gitu kan. Saya kadang-kadang kalau anak saya yang kecil itu sakit itu ya kita sama istri gitu kan nyekoin bareng gitu kan, mulutnya dibuka bareng-bareng, kita kasih minum gitu loh. Kenapa? Ya kalau ngikutin kehendak mereka ya nggak bakal mau gitu-gituan gitu kan. Toh yang dikasih juga bukan sambiloto kok, nggak sepahit-pahit itu juga. Ya habis soda lah, berapa pahitnya lah habis soda gitu. Jadi itu salah satu caranya, sehingga kita nggak tergantung ya, maksudnya orang tua nggak tergantung dengan mereka ya. Kita yang mengatur mereka, bukan mereka ngatur kita. Nah gitu kayak begitu ya. Jadi ya silakan jangan keluar pakai masker, jangan, itu tidak masalah, silakan. Tapi yang harus Anda jaga justru malah tadi ya, imunitas itu adanya di pencernaan. Itu ingat baik-baik itu. Artinya apa?
Kalau mereka katakanlah mau keluar rumah atau segala macam, boleh pakai masker segala macam. Tapi ingat, kuatkan imunitas mereka, terutama kuatkan pencernaan mereka dulu sehingga nanti mereka keluar tuh aman gitu loh. Buktinya kan gini, maksudnya analoginya gini lah. Ada orang nih dalam satu kumpulan, misalkan ya, kita bicara di luar wabah ini lah, misalkan. Ada yang bersin, kira-kira pertanyaan, kalau misalkan dalam ruangan itu ada dalam tempat itu ada 10 orang, ada yang satu bersin, kira-kira 9 orang yang lain itu kena flu semua nggak? Jawabannya iya apa tidak? Belum tentu loh. Ya kan? Belum tentu 9 orang itu kena flu semua, tergantung imunitas. Jadi wabah ini, pandemi ini benar-benar menjadi sarana kita untuk menilai imun dan iman kita. Sebenarnya di situ. Yang dulu udah belajar ikhtiar, belajar tawakal segala macam, kepake nggak di sini ilmunya? Ya. Jadi akhirnya ketika ilmu yang dalam kajian-kajian itu terpakai semua di sini tuh, ya imannya juga tenang dan imunnya sudah ngerti. Oh, bahwa ternyata coba lihat bosnya, Anda yang mungkin punya keluarga di kampung, di desa-desa segala macam, yang mereka tuh subhanallah gitu kan, nggak banyak informasi tentang wabah ini dan mereka anteng-anteng saja di sana gitu kan. Nyangkul ya nyangkul, yang nyawa ya nyawa, yang kebun ya kebun, ya aman-aman saja. Ya. Nah, pesan ini yang mungkin kita tinggal di perkotaan ya, khususnya kayak begini itu yang kurang gitu kan. Dan itu harus kita pelajari dan kita bisa praktekkan ya, khususnya di lingkungan keluarga kita. Demikian ya Allah. Tausiahnya, syukur Ustadz atas tausiahnya. Intinya madu Pak Ustadz ya. Kenapa? Madu harus kita buat anak-anak kita, pada saat madu sudah cukup buat semuanya ya. Ditambah dengan rimbangan, memang kita harus memperkenalkan rimbangan ke putra-putri kita. Semua Ustadz, sesi selanjutnya ada 3 penanya lagi Pak Ustadz, mohon izin. Ini dari pertanyaan dari Ibu Irma. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada pengaruh mengenai asupan makanan anak terhadap perilaku anak? Saya pernah mendapat info bahwa jika anak sering mengkonsumsi susu UHT akan cenderung hiperaktif. Bagaimana Ustadz? Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu Husnul. Assalamualaikum Ustadz, Dr. Jadul Akbar. Mohon izin bertanya, makanan apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada anak usia 0 sampai 2 tahun sesuai sunnah Rasulullah, agar anak tetap sehat, tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Perkembangan motorik halus dan motorik kasar, dan juga perkembangan bahasanya sesuai dengan tahapannya. Asupan apakah yang diberikan Ibunda Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah sehingga pada usia 5 bulan dapat berjalan, usia 9 bulan mampu berbicara, dan saat 2 tahun sudah dapat bermain dengan anak-anak yang usianya di atas Rasulullah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah dari Ibu Eli. Assalamualaikum Ustaz, cucu saya 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. Keempat tidak suka sayur tetapi sangat suka buah. Makanannya lahap kalau dengan ayam goreng. Lainnya kurang suka. Bagaimana cara mengubah pola makanan mereka supaya suka sayur dan menyukai lauk selain ayam goreng? Begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, bismillah. Dari pertanyaan pertama tentang apakah ada pengaruh ya makanan terhadap perilaku ya. Ya, saya kira mungkin sudah saya jelaskan tadi ya dulu sekarang ya. Bahwa memang makanan itu ya sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang. Ketika makanan yang dimakan tidak banyak mengandung sumber-sumber asam amino atau apa tuh namanya enzim ya, atau vitamin atau mineral yang akhirnya tidak menjadikan perutnya khususnya itu mampu memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, hormon seperti serotonin seperti itu, maka tubuh akan dalam kondisi stres. Jadi orang yang makannya tidak baik, kecenderungan stresnya akan besar. Ya, seperti itu. Jadi sangat erat kaitannya. Jadi makanya saya bilang tadi kan, kata kuncinya apa? Semakin alami makanan yang kita berikan pada diri kita atau keluarga kita, semakin bagus, semakin alami. Ya,
Yang kedua apa? Semakin tinggi asam amino semakin bagus ya, semakin tinggi vitamin mineral atau enzimnya itu semakin bagus. Apalagi di situ ada dimasukkan atau diberikan probiotik itu lebih bagus lagi menurut sekalian. Ya itu saja. Artinya apa? Di luar itu ya tidak perlu kita bahas ya. Tadi mungkin ada yang tanya tentang produk tertentu gitu kan, katanya kalau minum ini ya kalau udah kemasan udah nggak usah dibahas sama saya. Kalau bicaranya kemasan dan itu dijadikan asupan rutin, gak usah bahas sama saya gitu kan. Karena kan pembahasannya nggak masuk di situ, ya. Itu saya katakan tadi, daripada Anda kasih misalkan memberikan anak katakanlah produk kemasan gitu kan, yang di situ dengan segala macam dia katakan fakta nutrisinya, ya, udah kemasan, udah fabrikasi gitu kan, itu lebih baik Anda pergi pinggir jalan beli air kelapa muda kasih ke anak gitu loh. Tentunya dengan usia yang sesuai. Kalau bayi kan belum ya bayi ya belum tentu cocok minum kelapa muda. Menurut saya komparasinya tuh kayak begitu gitu kan. Ya, daripada misalkan Anda beli misalkan apa tuh namanya orange juice dalam kotak gitu kan. Bikinlah orange juice sendiri dari rumah pakai beli jeruk gitu kan. Lebih baik gitu kan. Itu maksud saya. Ya, dan tidak ada apa tuh namanya tidak ada bahan kimia di sana ya, seperti itu. Ini masalah. Baik, jadi kemudian pertanyaan yang kedua, makanan apa yang 0 sampai 2 tahun boleh tidak? Boleh. Nah, sebenarnya Bapak sekalian proses pemakanan ini, detail saya tidak tahu karena saya bukan ahli gizi anak sih ya, tapi intinya begini. Ketika anak itu tumbuh kembang ya, misalkan pada usia 0 ya, 0 itu kan dia masih menyusui dengan ASI. Nah, kan 0 sampai 6 bulan itu kan ASI, itu ASI murni. Nah, ASI itu sebenarnya itu makanan terbaiknya bayi. Makanya waktu lagi menyusuin, ibu kudu wajib harus gitu kan makan yang benar waktu nyusuin. Sebab yang dia makan tadi akan menjadi bagian dari ASI-nya. Ya, akan menjadi bagian dari ASI-nya. Makanya pernah saya buat juga tuh resep ASI booster gitu kan. Jadi lagi nyusuin kayak gitu jangan makan sampah gitu. Makanan sampah tuh makanan-makanan yang tinggi gulanya, tinggi lemak transnya, seterusnya kayak begitu. Ya, waktu lagi menyusuin itu makan yang benar gitu kan. Nasinya nasi yang bagus, katakanlah beras organik atau beras merah, beras coklat atau apapun lah gitu kan. Protein juga sama. Jangan biasakan katakanlah makan makanan olahan gitu kan. Itu salah satu caranya. Ya. Jadi kemudian sampai 6 bulan kan, 6 bulan mulai masuk makanan pengganti atau makanan pendamping ASI atau MPASI ya. Nah, itu kan di situ biasa kita sudah mulai berikan makanan-makanan lunak. Makanan-makanan lunak atau cair gitu kan, dan ibu-ibu bisa buat sendiri di rumah. Ya, Anda mulai ya biasanya ibu-ibu lebih paham tuh ya, masukkan sayuran ya, kemudian apa tuh namanya beberapa potong misalkan daging-dagingan gitu kan, kemudian dihancurkan dan diberikan dalam bentuk bubur kepada anak, dan jangan beli yang instan. Itu sih pesan saya. Kalau Anda bikin sendiri di rumah itu sudah aman, sangat aman insya Allah. Apalagi sayurnya, buahnya mungkin ya kan biasa ibu-ibu kan biasa kasih tuh ya waktu anaknya lagi di atas 6 bulan sudah mulai ada MPASI itu kan dikasih ya, Anda bisa ambil alpukat dikerok gitu kan, campurkan madu sedikit, itu masya Allah luar biasa. Semudah itu sebenarnya ya. Kita ini kadang-kadang teracunin dengan berbagai macam iklan, butuh ini segala macam. Anda butuh omega 3 ya udah ambil ikan, beli ikan, blender, bikin jadi tambahkan bumbu-bumbu tertentu biar enak, udah kasih ke anak dalam bentuk bubur ikan. Kan bisa. Ya, daripada membeli yang kemasan, ya, seperti itu. Termasuk juga saya sampaikan bahwa ya kalau udah bicara tentang kemasan ya tubuh kita tuh nggak didesain untuk produk-produk kayak begitu gitu kan. Daripada Anda beli yang kemasan-kemasan atau ya susu segala macam, mendingan bikin air tajin. Zaman dulu kan ibu-ibu kita kan bikin air tajin. Ya. Air tajin itu yang diberikan untuk anak-anak mereka. Cuman kalau air tajin sekarang kan jangan sembarangan beras. Karena nanti bukan air tajin, nama air logam berat. Ya, karena dari pestisidanya gitu loh. Ya, jadi itu bisa Anda berikan. Mudah sekali, semudah itu coba. Ya, kalau kita mau sedikit berkreasi dalam hal makanan ya, terutama buat anak-anak atau bayi dari 0 sampai 2 tahun gitu kan. Seperti itu. Jadi apa saja yang nggak boleh, semua makanan kemasan olahan yang mengandung bahan kimia yang sudah fabrikasi, saran saya jangan diberikan, itu aja ya. Dan mulai berikan makanan-makanan yang alami kepada anak, ya mungkin bisa masak nih. Itu poin pentingnya.
Dan mulai di situ dimasukkan. Jadi misalkan ketika Anda bikin makanan untuk bayi gitu kan, harus campurnya situ sedikit, misalkan bipolen masukin, madu masukin, bisa kok ya. Insya Allah bayi pun nggak bisa nolak juga kan, lagi dikasih makan bayi itu kan nggak, oh nggak enak bu dibuang makan, nggak juga gitu kan. Paling-paling dilepeh, makanya kasih yang apa tuh namanya buat lidah mereka tuh nyaman gitu kan. Itu yang mungkin saya bisa kasih saran. Nah, yang ketiga, asupan apa yang diberikan Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah SAW. Saya belum baca ini apa yang dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi kan disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, kalau bicara pada konteks Nabi, kita agak susah. Nabi ini kan subhanallah, manusia yang memang dijaga Allah. Halimatus Sa'diyah kita tahu ya, waktu sebelum beliau memelihara atau merawat Nabi kita Muhammad SAW, itu kan dia punya ternak, kambingnya kurus-kurus segala macam. Ketika dia nyusuin Nabi, ya asinya beliau pun berlimpah, dan dia punya ternak pun katakanlah tiba-tiba beranak segala macam gitu loh. Nah, ini keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak jelaskan ya situ makanannya apa. Ya, saya belum ada membaca riwayat-riwayat tertentu yang menjelaskan apa makanan yang diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi secara umum makanan orang Arab ya seperti itulah. Ya, ya bumbu-bumbu ya gitu kan. Zaman dulu orang kenal dengan gandum-ganduman, itu makanan orang Arab secara umum, ya ada kurma juga. Ya, maka salah satu makanan yang Nabi yang beliau suka itu namanya sarid. Sarid itu kan roti gandum yang dikasih kuah seperti kuah kari. Ya, roti gandum merupakan salah satu karbo kompleks yang sangat baik ya. Kalau kita mau konsumsi juga bagus itu, dan makanya ada salah satu jenis tepung baik yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yaitu talbina. Nah, talbina ini bisa Bapak Ibu berikan juga pada anak-anak dalam bentuk makanan. Nanti bisa dicari itu talbina. Ya, talbina itu nanti bisa dibikin kayak apa tuh ya, nagasari kalau mungkin bahasa Jawa itu ya. Itu nagasari isinya itu kan pisang tuh. Nah, pisang itu tepungnya bisa pakai talbina tuh. Talbina ini nanti bisa dilihat ada hadisnya. Nabi berkata, bersabda, beliau mengatakan bahwa talbina itu menenangkan hati. Ya, talbina itu menenangkan hati karena memang tinggi sekali kalsium dan beberapa jenis mineral-mineral apa tuh namanya yang penting lain. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah 14.40 ya, berkaitan dengan cucu tadi yang suka buah tapi tidak suka sayur, tapi sukanya ayam goreng. Ya, alhamdulillah sudah suka buah. Ya, dan pelan-pelan jangan dipaksain juga, atau mungkin kalau orang tuanya mampu ya sebenarnya kenalkan ya. Sebenarnya yang namanya anak-anak gitu, kalau mereka nggak ada pilihan lain, mereka akan makan, orang lapar kok gitu kan. Jadi kalau mereka lapar ya apa tuh namanya, ya berikan ya, berikan. Maksud saya itu orang tua juga punya otoritas ya, otoritas. Ya, kayak misalkan ikan ya, adanya ikan, ajari mereka untuk bersyukur. Kalau nggak ada ayam goreng, ada ikan, yuk makan ikan. Mari kita bersyukur gitu kan. Jadi hal seperti itu mungkin pesan-pesan dakwahnya disampaikan pada mereka. Nah, tapi kalau memang dia mungkin sukanya ayam goreng, ya pesan saya sih mungkin sebaiknya jangan kasih ayam yang ayam potong biasa. Minimal Anda beli ayam kampung lah, atau ayam organik ya, yang memang tidak ada residu-residu bahan-bahan kimia ya, logam berat di sana. Itu minimal itulah. Dan kalaupun memang dia memang masih suka ayam goreng, Bapak sekalian, gorengnya jangan pakai minyak kelapa sawit. Gorengnya pakai apa tuh namanya, minyak kelapa biasa. Atau kalau enggak Anda mulai di oven juga bisa kan ayam. Ya, sehingga anak itu enggak terlalu banyak beban dari lemaknya. Ya, dan memang harus diimbangi Bapak Ibu dengan sayuran juga. Karena nanti kalau terlalu banyak protein tanpa ada serat ya, tanpa ada air yang cukup, badannya akan capek nanti. Ya, ginjalnya juga akan lemah. Jadi orang tua memang ya tadi edukasi juga sampaikan, dan mulai ya disiapkan di rumah ya makanan-makanan tadi itu yang kira-kira ya bisa bukan menggantikan ya, tapi menjadi pilihan buat dia. Ya, dan itu bisa dikelola kok, insya Allah, nggak bukan hal yang sulit kok, insya Allah seperti begitu. Ya, anak saya juga ya secara umum ya biasanya kan nggak suka sayur, tapi ketika saya pengen, kamu kalau makan sayur susah buang air besar loh, saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka turut ikut gitu kan, paksain ya, kalau nggak dipaksain ya gimana gitu kan. Ya seperti itu ya. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolah ya, khususnya di lingkungan Al-Azhar BSD, dan khususnya di lingkungan orang tuanya lah ya, dan guru-guru semua, karena jangan sampai ini ngajarin, khususnya guru-guru menyampaikan tentang hidup sehat tapi guru pada sakit-sakitan gitu kan. Nah, itu juga mungkin perlu dipertimbangkan juga, nanti guru-gurunya juga diberikan ya asupan-asupan ya, mungkin ada mungkin subsidi-subsidi di sekolah, mungkin berupa madu atau mungkin rempah rimpang biar gurunya sehat-sehat dan
moodnya bagus dalam mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan, segala kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.